Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah pada kelas 5 ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Sebelum masuk ke materi pelajaran, kita merujuk dulu materi pada semester 1 yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu tentang sebab-sebab keberuntungan. Ya, apa saja masih ingat ya, ada 4. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang al-qaul, al-ilmu qabla qauli wal amali. Berilmu sebelum beramal, berkata dan beramal ya harusnya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian tentang wajibnya taat kepada Rasul. Dan yang keempat adalah tentang awala al-bara, kemudian tentang al-hanifiyah, kemudian tentang 3 perkara pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kemudian perkara yang pertama yaitu mengenal Allah, caranya yaitu dengan bagaimana kita mengenal Allah yaitu dengan melihat pada ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedelapan tentang al-khaliq adalah yang berhak untuk disembah. Al-khaliq yaitu maha pencipta, yakni Allah dialah zat yang berhak untuk disembah. Kemudian yang kesembilan tentang jenis-jenis ibadah, ada ibadah lahir dan ibadah batin. Kemudian tentang dalil-dalilnya, ya, ibadah lahir dan juga ibadah batin. Kemudian yang terakhir yang ke-11 adalah tentang agama Islam. Nah, ini dari materi pada semester 1 yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian untuk semester yang kedua, insya Allah kita akan pelajari tentang yang pertama syahadat tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah. Kemudian tentang syahadat Rasul, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga tentang dalil-dalil dari rukun Islam, ya, kemudian tentang iman, tentang ihsan, ya, kemudian dalil dari sunnah tentang rukun Islam, kemudian tentang bagaimana kita mengenal Rasul, dakwah Rasul, kemudian dengan tentang hijrah, ya, kemudian tentang kesempurnaan risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tentang kebangkitan setelah kematian atau yaumul ba'ts, kemudian yang terakhir adalah tentang Rasul pertama dan Rasul yang terakhir. Nah, ini dari materi yang insya Allah kita akan pelajari bersama pada semester yang kedua ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, segera kita masuk di pelajaran yang pertama atau pelajaran yang ke-13 di buku kita, yaitu tentang syahadat la ilaha illallah. Dalil dari syahadat la ilaha illallah adalah di surat Ali Imran ayat yang ke-18 ya. Nah, kemudian tentang makna syahadat la ilaha illallah adalah maknanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, atau la ma'budah bihaqqin illallah. Tolong ini dihafal ya. Makna syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi kurang tepat kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ini maknanya kurang tepat ya, atau kurang sempurna. Tapi yang sempurna atau yang benarnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang rukun syahadat la ilaha illallah. Rukunnya itu ada 2. Yang pertama adalah an-nafi. Ya, nafi artinya peniadaan. Ya, peniadaan. Ada pada kata la ilaha. La ilaha, tidak ada sesembahan. Ini peniadaan. Semua tidak ada sesembahan. La ilaha. Dan rukun yang kedua adalah isbat, yaitu penetapan illallah, kecuali Allah. Ya. Jadi rukun syahadat itu ada 2, ada nafi dan isbat. Nafi pada kata la ilaha, isbatnya ada pada illallah. Ya. Maka kedua rukun ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, harus kedua-duanya ada. Ada nafinya, ada isbatnya, ada peniadaan dan juga ada penetapannya. Nah, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran yang ke-13 tentang syahadat la ilaha illallah. Ini sangat penting ya, karena sebagai rukun Islam yang pertama dan ini sebagai apa? Pembuktian iman secara lisan ya. Sebagai seorang yang muslim harus berani mengucapkan la ilaha illallah. Nah, insyaallah nanti di pelajaran yang selanjutnya atau di tingkatan yang selanjutnya itu tentang konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu apa. Nanti kalian bisa dipelajari
sendiri ya mencari apa dengan baca buku atau mendengar kajian ya tentang syahadat la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Ini saja di penjelasan pelajaran yang ke-13. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.